Oke, halo. Itu tadi aku lihat Efran on cam. Aku mau ngobrol dong. Efran asalnya dari mana? Gimana? Asalnya dari Tangerang, Kak. Dari Tangerang. Kamu mau masuk mana PTN-nya? Mau masuk kedinasan sih, Pak. Mau masuk kedinasan? Ya, kedinasan Penstan. Kedinasan mana? Tan. Oke, ntar habis ini kita mulai ya. Hari ini kita bahas persamaan kuadrat. Ntar teorinya dikit aja, terus langsung kita coba-coba latihan soal. Karena udah 7 orang juga yang hadir, mungkin aku langsung buka aja. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, namaku Alia, bisa dipanggil apa aja, Kak Alia atau Mbak Alia boleh. Aku asalnya dari Surabaya, sekarang aku mahasiswa semester 4 di program studi aktuaria Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS. Nah, di sini aku sebagai mentor pengetahuan kuantitatif ya, yang bakal bantu teman-teman untuk bisa memahamin PK selama tiga bulan ke depan ya. Tuh. Nah, mungkin untuk materi pertama hari ini kita bakal bahas persamaan kuadrat. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam bisa temenin aku buat on cam. Habis ini aku mulai nih. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa kok. Ya, nanti selama pembelajaran, kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham atau gimana, bisa langsung on mic aja, langsung nanya, atau bisa di chat juga aja. Biar kalau misalkan ada yang nggak paham, ngulangnya nggak terlalu panjang gitu, nggak bingung. Ntar waktu udah lebih banyak belajarnya. Oke. Ntar kalau misalkan waktu aku ngomong, aku jelasin suaraku putus-putus atau gimana, dikabarin aja ya. Jadi ini kan materinya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sebenarnya materi yang mudah di UTBK karena basically dia itu teorinya sangat sedikit ya. Tapi aplikasi soalnya pun juga menurutku nggak terlalu banyak. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada soal persamaan kuadrat, dan persamaan kuadrat ini tuh pasti keluar sih setiap UTBK setiap tahun. Dan harapanku teman-teman bisa memahami persamaan kuadrat dengan baik. Terus nanti waktu UTBK-nya bisa ngerjain soal persamaan kuadrat. Jadi dimulai dari bentuk umumnya dulu. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0 dan C-nya adalah konstanta. Gitu doang. Terus bagaimana penyelesaiannya dari persamaan kuadrat itu? Jadi ada eh, tiga metode penyelesaian. Yang pertama pakai faktorisasi. Faktorisasi ini kayak biasa aja, kayak yang dipelajarin sama teman-teman selama SMA, bahkan sejak SMP ya. Kayak kalau misalkan X kuadrat min X plus 2, min 2, berarti X min 2, X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Ini doang persamaan kuadrat. Terus yang kedua ada kuadrat sempurna, itu yang nanti
membuat suatu persamaan yang sama antara kiri dan kanan. Ini juga udah dibahas lebih lanjut waktu teman-teman sekolah. Terus sama rumus ABC. Rumus ABC ini juga cuman ini rumusnya. Ini aja. Terus dengan D-nya itu adalah ini B kuadrat min 4AC. Udah, itu aja. Bagaimana cara menyelesaikan akar-akar dari persamaan kuadrat. Terus kita lanjut ke jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi ada 4 jenis akar-akar. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita ambil persamaan yang di sini, ini persamaan ini, itu kan akarnya ada 2 nih. Ada 2, X sama dengan, ya benar ya. Oh ini harusnya plus 1. Nah ini min 1. Misalkan kita ambil persamaan yang di sini, berarti kan X-nya itu sama dengan 2 atau sama dengan min 1. Nah, yang dimaksud akar-akar kan nilai dari X-nya ini kan. Nah, jenis dari akar-akar itu ada 4 jenis. Yang pertama itu memiliki 2 akar real. 2 akar real ini tuh maksudnya punya nilai berapapun itu, gitu. Itu berlaku apabila D-nya, diskriminannya itu adalah lebih dari 0. Nah, ini untuk akar-akar ini tuh teman-teman harus hafal sih ini menurutku. Karena mempermudah banget. Nah, terus yang kedua, ini ketika 2 akar realnya berlainan, maksudnya berlainan tuh nggak kembar. Nggak kembar, berapapun itu, asal bukan bilangan yang sama. Terus kalau sama dengan itu memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalkan ini X-nya sama dengan 2, sama X-nya sama dengan 2 gitu misalkan. Ini berarti masuknya 2 akar real yang sama. Terus kalau tidak memiliki akar real atau imajiner, itu berarti kayak misalkan nggak bisa dicari nilai X-nya atau ya nggak bisa dicari nilai X-nya itu termasuk tidak memiliki akar real atau imajiner disebutnya. Gitu. Nah, kalau misalkan yang persamaan yang di sini, X sama dengan 2 sama X sama dengan min 1, ini tuh bisa kita sebut dia memiliki 2 akar real yang berlainan dan memiliki 2 akar real. Jadi dia masuknya ke yang nomor 1 gitu. Terus ini masuk ke teori berikutnya. Ini jumlah dan hasil akar. Jumlah dan hasil akar ini juga sangat mudah. Cuman ada tiga teori. Yang pertama teori jumlah, kedua teori kali, ketiga teori selisih. Ketika maksudnya gimana? Nah, ini tuh misalkan kita punya persamaan kan tadi bentuk umumnya x kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang dimaksud di sini itu kalau kita dikasih persamaan seperti ini, terus kita disuruh cari x1 plus x plus 2, x1 plus x2, nah itu tuh rumusnya adalah min b per a. Jadi eh, misalkan 2x kuadrat min 4x plus 9 sama dengan 0 gitu. Berarti jumlahnya x1 plus x2-nya. Sebenarnya kan ini bisa kan kita kita cari akar-akarnya dulu, kita faktorkan segala macam sampai ketemu x1 x2-nya. Terus kita hitung ke sini kan sebenarnya bisa. Cuman itu kan susah gitu. Nah, di sini tuh kayak ada jalan pintasnya gitu. Jalan pintasnya untuk cari jumlahnya, hasil perkaliannya dan selisihnya. Nah, kalau jumlahnya ini tinggal min B per A. Jadi B-nya di sini kan min 4 nih. Berarti min 4 per A-nya 2. Berarti hasilnya ini 2. Terus kalau hasil kalinya kan berarti C per A. C-nya 9, A-nya 2. 9 per 2. Terus kalau selisihnya X1 min X2 itu adalah akar D per A. Dengan D-nya sendiri tadi teman-teman ingat ya di atas, D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC. Akar B kuadrat min 4AC per A. Nah, kita tinggal masukin nilai-nilainya. Akar B kuadrat, kan tadi B-nya ini, B-nya min 4 nih, berarti 16 kan B kuadratnya. Min 4 dikali A-nya 2, dikali C-nya 9, dibagi sama
A. A-nya berapa nih? Sorry. Dibagi sama A-nya 2. Berarti 16 min 18 kali 4 berapa? 18 kali 4, 72. Berarti 16 min 72, 6, 6, 56. 56 per 2. Nah, ini sebenarnya mungkin ini persamaanku sih yang salah ngasih contohnya. Karena harusnya ini nggak min, ini harusnya positif terus dia bisa ada hasilnya gitu. Jadi intinya di sini tuh dia cuman kayak cara mudah untuk mendapatkan jumlah kali dan juga selisih dari akar daripada kita harus mengakarkan dia satu persatu untuk mencari X1 X2-nya. Terus ini teori yang terakhir, ini juga nggak kalah penting. Ini tuh bagaimana penyusunan dari persamaan kuadrat yang X kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0 ini. Nah, ini itu penyusunannya itu sebenarnya ada di sini. Ini perlu diperhatikan bahwa B-nya di sini itu sebenarnya adalah ini, dan C-nya di sini itu adalah ini. Nah, kalau misalkan dari mana Kak gitu ya. Nah, itu aku bisa kasih contoh bentar. Ntar kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, langsung ngomong aja ya. Gini, misalkan eh, X1 kan akarnya adalah X1 dan X2 gitu. Berarti kalau misalkan kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat dari akar yang akarnya adalah X1 dan X2, itu kan kita bisa buat kayak gini. X1 kali X2 dengan 0. Nah, di sini kan kayak gini nih. Kali silang biasa. X kuadrat min X2X min X1X plus X2 kuadrat. X1 X2. Sorry. X1 X1 X2. Nah, jadi di sini kita bisa sederhanakan jadinya adalah X1 plus X2 X ditambah X1 dikali X2. Nah, penjabaran dari persamaan kuadrat di sini tuh adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh cari B-nya itu gimana? B-nya itu sebenarnya ya ini. B-nya sebenarnya adalah ini. Dan C-nya sebenarnya adalah ini gitu. Gitu doang. Nah, sampai sini teorinya cuma itu doang sebenarnya. Terus habis ini kita langsung masuk ke soal. Dari sini teman-teman ada yang dibingungin atau masih aman? Mungkin aku tunggu 1 menit deh. Kalau misalkan aman, ntar aku lanjut. Oke, yang udah aman coba kasih reactionnya apapun. Oke, Efran aman. Kalau dari Ignes Van ini gimana? Aman nggak? Tadi aku lihat kamu on cam juga nih. Bentar. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi aja dari Evan aman. Ntar kalau kita lanjut terus teman-teman, ini kan bahas soal nih langsung. Ntar kalau teman-teman bingung langsung ngomong aja.
Oke, pertama ini soal tentang ya ini semua tentang persamaan kuadrat sih. Jadi di sini diketahui persamaan kuadratnya kayak gini dan akarnya adalah x1 x2. Nah, apabila x1 min x2-nya adalah 1, maka berapakah A-nya? Nah, gitu. Nah, pertama kita dapat beberapa informasi di sini. Pertama, informasi terkait persamaan kuadratnya seperti apa. Terus kita dapat juga informasi kalau akarnya adalah x1 dan x2. Kemudian nilai dari selisih akarnya adalah 1 dan kita disuruh mencari nilai A-nya. Pertama, teman-teman ingat dulu tadi di teori yang di atas. Di sini kan ini pakai teori selisih nih. Nah, teori selisih di sini adalah ini, akar D per A. Nah, kita langsung tulis aja di sini. Misalkan eh, X2 min AX plus A plus 1 sama dengan 0. Ini tuh kan punya akar X1 dan enggak gitu. Punya akar X1 dan juga X2. Nah, terus nilai dari X1 min X2-nya itu adalah 1. Sedangkan kita tahu di sini tadi bahwa nilai X1 min X2 adalah akar D per A. Akar D per A. Sama dengan 1. Tadi teman-teman juga ingat di sini, di sini diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Akar B kuadrat min 4AC dibagi A sama dengan 1. Nah, di sini kan ini ya, persamaan kuadratnya ini. Terus kita coba tulis dulu nilai A-nya itu adalah 1 kan. Nilai B-nya adalah min A dan nilai C-nya adalah A plus 1. Ini tinggal kita masukin aja datanya ke nilai diskriminan ini. Berarti tinggal min A kuadrat min 4 dikali 1 dikali A plus 1. Dibagi sama A-nya adalah 1 sama dengan 1. Terus kita lanjutin min A kuadrat berarti A kuadrat. Ini tinggal dikali silang aja. Sini, ke sini. Jadinya adalah min 4A min 4 dibagi 1. Oh, ini langsung di ini aja. Ini langsung kita kali silang ke sini ya. Terus sama dengan 1. Nah, untuk menghilangkan akar yang ada di sini, untuk menghilangkan akar, ini kita kuadratkan kedua sisi, kanan dan kiri. Jadi tinggal A kuadrat min 4A min 4 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Akarnya hilang karena udah dikuadratkan. Tinggal dipindah ruas. Min 4A, min 1. Nah, yang ini dipindah ke sini jadi min 1. Min 4, min 1 sama dengan 0. A kuadrat sama min 4A, min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah plus 5. A min 1. Berarti nilai A-nya itu adalah min 5 atau A-nya sama dengan 1. Min 5 dan 1. Bukannya, bentar. Ini kayaknya ada yang salah. Plus 5. Oh, Min 5 plus 1 itu, Kak. iya. Salah. Sorry. Iya, min 5 plus 1. Min 5 plus 1. Berarti hasilnya 5 dan min 1. Oke, aman ya. Min 5 sama min 1. Ini. Mungkin di sini aku kasih stabilo teori-teorinya di sini. Kita pakai ini sama ini sambungannya D-nya. Udah.
Mana nih? Ya, bisa tanya aja. Ini juga. Lanjut ke nomor 2. Di sini kita ambil dulu informasi-informasinya. Di sini ada persamaan kuadratnya kayak gini. Terus kita disuruh cari A dan B-nya. Terus habis itu kita dikasih tahu di sini bahwa akarnya itu adalah 2. 2 adalah satu-satunya akar dari persamaan. Berarti di sini maknanya adalah akar dari persamaan ini itu cuman 2 gitu kan. X1, wait, gimana ya caranya? Jadi di sini karena 2 adalah satu-satunya akar. Berarti akar X1 dan X2-nya itu adalah 2 gitu kan. Oke. Kemudian maka nilai A dan B adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa pakai ini perumusan dari persamaan kuadrat itu seperti ini kan. Jadi kita tulisin aja. Untuk kita bisa tahu persamaan kuadrat dari akar yang seperti ini. Gitu. Tadi kan bagaimana menyusunnya adalah X2, X ditambah X1, X2. Dengan 0. Oke. Nah, kenapa kok pakai ini? Karena kita kan udah tahu akar dari persamaan tersebut. Nah, kita disuruh mencari persamaan itu dengan lengkap yang udah ada A dan B-nya gitu. Jadi kita menyusun persamaan kuadratnya dari akar yang udah dikasih. Makanya kita pakai rumus untuk mencari persamaan kuadrat itu tadi. Nah, di sini karena X1 dan X2-nya udah diketahui ya, kita tinggal masukin aja dong berarti. X1-nya 2, X2-nya juga 2. Tambah. X1-nya 2, dikali X2-nya juga 2. Berarti X kuadrat min 4 kan ini. 4X plus 4 sama dengan 0. Tinggal disederhanakan aja. Karena ini bentuknya adalah 1/4X. Berarti ini kita bagi dengan 4 semuanya. Bagi dengan 4. Biar jadi 1/4X. 1/4X kuadrat min 4/4X plus 4/4 dengan 0. 1/4X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat, di sini kan tadi awalnya ada nilai B dan di sini nilai A. Maka di sini kita dapat nilai B-nya adalah min 1 dan nilai A-nya adalah 1. Gitu. Terus kita disuruh mencari nilai ini A tambah B. A tambah B berarti tinggal 0 kan. 1 dikurangi 1. Oke, gimana nih? Kalau aman dan bisa dilanjut, coba kasih reaction atau ketik 1 di komen. Aman. 1. Sip. Oke. Nah, mungkin soal selanjutnya ini aku mau teman-teman coba kerjain dulu, ntar baru kita samain jawaban kita. Dan 04 deh, 3 menit. Ntar yang udah dapet jawabannya, taruh di chat aja, boleh.
Sambil di sini aku kasih informasi-informasinya. Di sini ada persamaan kuadrat seperti ini. Terus mempunyai akar X1 dan X2. Dan di sini kita dikasih tahu nilai selisihnya. X1 min X2 sama dengan min 1. Terus juga ini persamaan yang berbeda. Itu ada persamaan yang kayak gini. Dia akarnya adalah nih X1 plus 1 dan X2. Terus kita disuruh mencari P dan Q dari persamaan yang di sini. Oke, udah 804. Teman-teman ada yang udah ketemu belum? Oke, gimana nih? Mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Jadi di sini ada persamaan X kuadrat plus BX plus Q. Dia itu eh, ininya selisih dari akarnya X1 min X2-nya itu adalah min 1. Kemudian di sini kita coba cari dulu dari persamaan yang di sini ya. Kita coba selesaiin satu persatu apa yang diketahui. Nah, di sini kalau misalkan kita lanjutin, coba taruh sini aja. X1 min X2-nya itu adalah min 1. Sedangkan kita tahu X1 min X2 itu adalah akar D per A. Terus di sini berarti kan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan P, dan C-nya sama dengan Q. Nah, terus berarti kita tinggal masukin nih akar B kuadrat min 4AC dibagi sama A dengan min 1. Berarti akar P kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah Q dibagi sama jelek. Sama A-nya 1 sama dengan min 1 kan. Di sini tinggal dikalikan ke sana aja. Jadi akar B kuadrat min 4Q sama dengan min 1. Supaya akarnya hilang, itu tinggal dikuadratin aja. Jadinya B kuadrat min 4Q sama dengan 1. Oke. Ini juga kita dapat di persamaan yang keduanya. Dari X kuadrat plus P min 1 X plus Q plus 2. Itu akarnya adalah
X1 plus 1 dan akar keduanya adalah X2. Ini jumlah dan hasil kali akar kesamaan. Berarti di sini kita bisa tahu kalau kita bisa coba breakdown satu-satu. Di sini kita pertama cari untuk ininya untuk jumlahnya. Jumlahnya berarti X1 plus X2-nya. Itu karena di sini X1-nya adalah X1 plus 1, dan X2-nya adalah X2 itu sendiri. Nah, tadi kan jumlahnya ini adalah min B per A. Min B per A. Sama dengan P min 1 per, tuh, nggak usah deh, P min 1 aja. Dah. Terus untuk hasil kalinya, berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Terus X1 plus 1 dikali sama X2 sama dengan C per A. C-nya sendiri adalah ini. Q plus 2 ya. Q plus 2. Nah, setelah itu kita udah punya dua persamaan yang nyambung nih. Di sini, di sini dua persamaan ini sama di sini. Oke, nyambung. Kita di sini coba masukin. Nah, sampai sini ya tadi ya. Jadi karena kita punya dua persamaan yang di mana itu pastinya saling nyambung ya. Jadi kita coba untuk sambungin dua dua informasi dari dua pernyataan yang kita punya. Di sini ada pernyataan awal P kuadrat min 4Q sama dengan 1, dan di sini kita dapat P min 1 dan Q plus 2 untuk hasil jumlah dan hasil kalinya. Nah, kemudian kita di sini tinggal masukin P-nya yang awalnya P di sini jadi P min 1. P min 1 kuadrat min 4. Q-nya kita masukin Q yang baru yaitu Q plus 2 sama dengan 1. Ini P kuadrat min 2P min plus 1 min 4Q min 8 sama dengan 1. P kuadrat. Oke. Terus wait. Ini kan kita tujuannya nyari P sama nyari Q-nya ya. Berarti kita coba cari-cari lagi yang bisa kita hapus salah satu variabelnya. Di sini aku ngelihat ada ini kan, ada yang mirip dari yang ini, P kuadrat. Ini kan P kuadrat sama dengan 4Q plus 1 nih. Nah, ini kita bisa ganti P kuadrat yang ada di sini sama ini. Jadi 4Q plus 1 min 2P plus 1 min 4Q min 8 min 1 sama dengan 0. Nah, karena ini sama 4Q min 4Q, kita bisa coret. Habis tinggal min 2P plus 2. Oh ya, wait. Ini salah guys ternyata. Di sini itu kita ulang aja. Di sini sama dengan 0.
Karena kita punya persamaan yang di sini itu eh, ketika karena dia itu memiliki akar yang kembar ya, akar yang sama di sini. Dua akar ini adalah akar yang sama, jadi kita itu bisa masukin D-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Bukan D sama dengan satu. Jadi cuman dari D-nya ini tuh kita masukin dari yang di sini D-nya. Ini kan nilai D nih, di sini adalah nilai D. Ini juga nilai D. Nah, cuman di sini kan D-nya ini sama dengan 0 karena ada akar yang kembar itu tadi. Itu berarti tinggal plus 2 min 8 sama dengan 0 min 2P sama dengan 6 min 6. Salah. Sama dengan 6. Sama dengan 6, maka P-nya sama dengan min 3. Nah, terus kita ambil lagi dari persamaan yang ada di sini. Karena ini tuh kayak persamaan pokok gitu loh, persamaan yang jadi dasar untuk semuanya. P kuadrat min 4Q sama dengan 1. Kita tinggal masukin P-nya tadi udah ketemu min 3 kan. Jadi tinggal min 3 kuadrat min 4Q sama dengan 1. 9 min 4Q sama dengan 1. 4Q sama dengan 8. Terus Q-nya sama dengan 2. 2. Gini. Jadi kita bisa dapat P plus Q tinggal min 3 plus 2 min 1. Min 1. Gini. Gimana nih teman-teman? Sampai sini aman nggak? Oke, mungkin kita lanjut aja. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Ini lok-lokan nih, lok. Teman-teman harus hafal sifat-sifat log ya sebenarnya. Cuman di sini lognya nggak terlalu susah sih. Coba kita ambil informasinya dulu. Di sini ada ada persamaan kuadrat seperti ini. Terus dia itu akarnya adalah X1 dan X2. Terus kita disuruh cari ininya. Ini gampang sih sebenarnya. Kan 5. Oke. 5 min 2 log X sama dengan log 1000. Nah, karena ini kayak log X kan ini mungkin bikin teman-teman bingung nih. Ntar gimana gitu ya ngerjainnya. Nah, kita anggap aja log X-nya itu adalah Y. Misalkan ini nama dimisalkan. Terus teman-teman juga ingat-ingat lagi kalau kayak gini tuh log 1000 itu adalah 3 kan. Karena log 10 itu kan 1. Karena di sini tuh ada 10 gini kan sebenarnya. Kalau log 1000 berarti 3. Berarti tinggal diselesain aja. Ini 5 min 2 kan Y nih diganti Y. Dikalikan sama Y sama dengan 3. Terus 5Y min 2Y kuadrat sama dengan 3. 2Y kuadrat min 5Y plus 3 sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat Y-nya adalah apa nih? 6 min 5 berarti min 6 sama 2 ya. Maaf Kak, itu min 3 bukan plus 3 ya. Yang mana? Yang ini. Bener dong ini. Plus 3. 2 Kan Y min tidak 5. luas. Loh, ini kan dipindah ke sana.
dipindah ke sini, dipindah ke sana gitu. Kalau atau ini misalkan ininya dikali min 1, berarti kan jadi 2Y, ini dikali min 1 min 5Y, ini dipindah ke sini jadi min 3. Oh iya, aman Kak. Terima kasih. Oke. Terus terus habis itu kan 2Y nih. Terus kita faktorin aja jadi min 6 sama plus 1. Berarti ini 2Y sama dengan 6, 2Y sama dengan min 1, Y sama dengan 3, Y sama dengan min 1. Benar nggak nih? 3. Oke. Lanjut di sini. Oh ya, wait. Ini belum selesai. Tadi kan karena ini kita misalkan, berarti ini harus dikembalikan lagi ke bentuk yang semula. Bahwa Y-nya tadi itu adalah log X. 3 dan log X sama dengan min setengah. Gini. Nah, terus di sini jangan lupa kalau misalkan log X doang itu sebenarnya atasnya ada 10 ya. Berarti di sini X-nya itu adalah 10 pangkat 3. X sama dengan 1000. Terus di sini X-nya itu, loh ini kok salah. 2Y. 2B min 3. 2B min 3. Oh ini yang nggak pakai 2 ternyata. Maaf ya, salah ini ya. Oke, harusnya kayak gini. Ini 2Y kuadrat min 6. Oke. Oke. Harusnya dia 1. 1. Bentar. Bentar ya, maaf ya. Ini. 2Y kuadrat min 5Y plus 3 sama dengan 0. Nah, itu kalau difaktorkan jadinya 2Y sama Y. Min 3. Bener nggak nih? Min 3. Nah, ini bener-bener nih. Mantap. Nah, maaf ya. 2Y min 3 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3/2. Terus di sini ya min sama dengan 1. Hapus. Terus karena tadi Y-nya itu kita misalin dari log X, berarti kita kembalikan lagi ke log X. Kita kembalikan lagi ke log X, jadinya log X itu sama dengan 3/2. Jangan lupa di sini sebenarnya ada 10. 10 log X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 10 pangkat 1 sama dengan X sama dengan 10. Terus di sini X-nya adalah 10 pangkat 3/2. Atau jadinya 10/10. Terus kita di sini disuruh untuk nyari X1 kuadrat. X1-nya tadi dapatnya 10/10 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. Berarti ini 100 dikali 10 ditambah 100. Berarti 1000 ditambah 100, 1100. Ini yang E.
Oke, gimana nih teman-teman? Ini aman ya. Ntar kalau misalkan bingung langsung ngomong aja. Lanjut. Kita ini tentang kita pahami dulu soalnya. Jadi ada persamaan kayak gini. Persamaan kayak gini. Kok jelek sih warnanya? Ada persamaan kayak gini. Terus dia itu saling berlawanan. Saling berlawanan tanda. Maksudnya gimana tuh saling berlawanan gitu kan? Saling berlawanan tuh sebenarnya maksudnya adalah kayak gini. Saling berlawanan tanda. Itu artinya X1 itu sama dengan min X2. Dia kayak cuman berlawanan tanda. Tapi sebenarnya nilai dari X-nya sendiri itu sama. Jadi kayak 2 sama min 2 gitu misalkan. Gitu. Jadi dia satunya positif, satunya minus, tapi nilainya sama. Tetapi memiliki nilai mutlak yang sama. Nih, ditambah lagi dia memiliki nilai mutlak yang sama. Kalau misalkan ini kan 2 sama min 2, X1 mutlak X2. Berarti kan ini 2 dan 2 kan, 2 sama dengan 2, berarti benar. Berarti kita disuruh untuk mencari nilai, maka nilai M sama dengan, berarti kita disuruh mencari nilai M-nya. Nilai M-nya berapa. Pertama, di sini ini kan ada persamaan panjang banget nih. Persamaan panjang banget nih, mungkin kita kerjain dulu kali ya. Kerjain dulu, X kuadrat min BX per AX min C sama dengan M min 1 per M plus 1. Ini kan tinggal dikali silang aja, dikali silang. Kali silang jadi X kuadrat min BX dikali sama M plus 1 sama dengan AX min C dikali sama dengan M min 1. Di sini tinggal dikali kayak biasa aja. Jadinya MX kuadrat plus X kuadrat min BMX min BX sama dengan AMX min AX min CM plus C. Ini harus teliti nih. Terus tinggal disederhanakan aja. Kalau yang di sini ini kan bisa disederhanakan jadi M plus 1 X kuadrat ya. Jadi karena dia sama-sama punya X kuadrat, jadi X kuadratnya dikeluarin gitu. Terus di sini min B BMX min BX ini juga dipindah ke sini semua. AMX plus AX plus CM min C. Terus kita lanjutin X kuadrat. Nah, di sini itu jadinya min B M plus 1 min A M min 1 dikalikan X. Ini dapatnya dari sini. Kok miring? Nah, dari situ dapatnya. Terus yang belakangnya tinggal plus C kan sama-sama punya C nih. C-nya bisa dikeluarin. Berarti kita bisa dapat di sini adalah A-nya. Di sini yang panjang ini adalah B-nya. Terus yang di sini itu C-nya.
Terus kita disuruh cari apa sih? Suruh cari nilai M-nya. Terus kita juga tahu saling berlawanan. Karena kita disuruh cari nilai M-nya, berarti kita coba utek-utek dari jumlah dan hasil kali yang tadi kita pelajarin. Sini mungkin yang mudah dari jumlah aja. Dari jumlah itu X1 plus X2. Itu sama dengan min B per A. Itu sama dengan 0. Kenapa? Kenapa aku pakai persamaan yang ini gitu kan? Karena kita itu udah tahu kalau nilai ini X1 itu sama dengan min X2. Jadi ini kayak yang paling mudah untuk kita gitu loh. Karena kalau misalkan kita pakai yang kali, gini kan kita nggak tahu nih hasilnya berapa. Ya kan, kita nggak tahu hasilnya berapa. Terus kalau misalkan pakai yang kurang gini, jadinya X1 min X2, jadinya malah X1 plus X2. Jadi kita malah bingung. Nah, sedangkan kalau kita pakai penjumlahan, tinggal X1 min X2, hasilnya sama dengan 0. Gini. Jadi kita kayak lebih mudah aja dapatnya kalau misalkan pakai ini. Oke. Karena udah nemu titik terangnya. Sini kan yang ini tadi. Ini. X1 plus X2 itu sama dengan 0. Terus tinggal dikerjain aja berarti. Min B per A-nya berarti yang panjang nih, karena ini ada minusnya ya. Minusnya bisa hilang karena dia min B. Jadi tinggal B dikali M plus 1 min A dikali M min 1 dibagi sama A-nya. A-nya adalah M plus 1 sama dengan 0. Tinggal dikali ke sana sama dengan 0 berarti jadi B kali M plus 1 min A dikali M min 1 itu sama dengan 0. BM plus B min AM plus A sama dengan 0. Tinggal dikelompokin aja karena kita nyari yang ada M-nya. Karena kita disuruh untuk nyari nilai dari M-nya itu sendiri. Berarti nilai M-nya ini adalah apakah benar plus B min AM BM plus 1 min AM min 1 dari sini kita cari nilai M-nya berarti tinggal A plus B M sama dengan amin. Karena ini kita pindah ke sini ya. Oh, ini dia salah. Ini plus. Salah. Ini plus harusnya. Karena ini kan dikali ke sini ya. Jadi plus. Gitu. Berarti ini plus. Tinggal diginiin. Jadi tinggal B plus A M plus B sama dengan 0. M sama dengan amin B per A plus B. Oke, ini. Berarti hasilnya amin B A plus B. Aman ya? Ntar kalau masih bingung bisa langsung chat aku baca. Terus nomor 4.
sini kita tahu bahwa ini ada persamaan kayak gini. Terus dia tuh akarnya adalah P+1 dan P-1. Terus kita disuruh mencari nilai A-nya adalah berapa gitu. Oke. Pertama karena kita udah dapat nilai akarnya, kita utak-utak dari nilai akarnya dulu. Yang pertama pakai penjumlahan. Di sini berarti ya teman-teman tadi ingat kan kalau ini adalah min X1 plus X2. X plus X1, X2 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada persamaan ini, itu samaannya kayak gini, 4X plus A. Berarti di sini kita nemu korelasinya bahwa si X plus 2-nya ini sama dengan 4. Terus, ya ini gimana ada caranya ganti warna. Nah, kalau X plus 2, X1 dikali X2-nya adalah A. Gitu. Berarti kita bisa dapetin di sini bahwa X1 plus X2 itu sama dengan 4. X1, X2-nya kan udah tahu. P plus 1 sama P min 1. Jadi tinggal 2P sama dengan 4. P sama dengan 2. Gitu. Terus habis itu kita tahu nilai akar-akarnya di sini. X1 dikali X2 itu sama dengan A. Kita disuruh cari nilai A-nya. X1-nya tadi P plus 1 dikali dengan P min 1 sama dengan A. Terus P-nya kita dapat nilainya tadi 2. Dikali 2 dikurangi 1 sama dengan A. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, ini cukup gampang lah. Kita lanjut ke nomor 5. Jadi di sini ada samaannya kayak gini. Terus selisih dari akarnya itu adalah 2. Maka kita disuruh mencari nilai dari ini. Oke, berarti pertama kita cari dulu akar. Kan X kuadrat plus 2C. X plus 19 plus C. Sama dengan 0. Berarti B-nya adalah 1. B-nya adalah C. Dan C-nya adalah 19 plus C. Gitu. Nah, karena di sini dikasih tahunya selisihnya adalah 2. Berarti kita pakai teori selisih. X1 min X2 itu sama dengan 2. Kita tahu di atas tadi bahwa X1, X2 itu adalah akar D per A. Akar D adalah akar D kuadrat min 4AC dibagi sama A dengan 2. Terus akar D kuadratnya kan 2C. 2C kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya adalah 19 plus C. Bagi A-nya 1. Dengan 2. Berarti tinggal akar. Kita selesaiin yang di dalam akar 2C kuadrat, 4C kuadrat. Berarti ini tinggal dikali silang. Min 19 kali 4. 36, 76. Min 76 min 4C sama dengan 2. Untuk menghilangkan akarnya tinggal dikuadratkan 4. Terus jadinya 4C kuadrat
min 4C, dipindahin ke kiri, jadinya min 76, min 4, min 80 ya. 4C kuadrat min 4C, min 80. Oh ini, ya udah nggak apa-apa gini aja, 80. Dengan 0. Ini bisa dibagi sama 4 semua, jadi C kuadrat min C, min 20. Sama dengan 0. Terus kita lihat lagi apa yang dicari. Kita disuruh untuk cari nilai dari 30 plus C min C kuadrat. Kita cari nih nilai C di sini. Kan ini bisa kita, karena di sini kan ada C kuadrat, ada min C. Nah, di sini ada min C kuadrat, ada C. Berarti kan kayak berkebalikan gitu kan. Berarti kita bisa kaliin dia sama sama min 1. Supaya jadi min C kuadrat plus C plus 20. Jadi tinggal min C kuadrat plus C sama dengan min 20. Berarti di sini kita dapat nih nilai dari min C kuadrat plus C itu adalah min 20. Berarti 30 min 20 sama dengan 10. Dapat di sini adalah 10. Oke, lanjut ya. Belum ada yang komen? Ya, belum ada. Jangan tidur, guys. Oke. Jadi di sini ada persamaannya kayak gini. Akarnya itu saling berkebalikan. Nggak bisa. Saling berkebalikan. Dan salah satu akarnya adalah bilangan bulat positif. Maka nilai terkecil yang mungkin untuk ini. Oke. Pertama, kita coba maknain di sini berkebalikan. Berkebalikan. Tadi kan di atas itu ada yang tandanya berbeda kan. Di sini ada berkebalikan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu ya gini. X1, X2. Berkebalikan kan. Jadi X1 itu berkebalikan sama X2. Berarti kalau misalkan X1-nya 4, berarti X2-nya 1/4. Gitu. Saling berkebalikan dan salah satu akar tersebut merupakan bilangan bulat positif. Nah, karena X1 sama dengan 1/X2, berarti X1 dikali X2, ini kita langsung punya nilainya adalah 1. Gitu. Sedangkan X1, X2 sendiri itu adalah C/A kan. Nah, C-nya di sini kita dapat C-nya adalah min B per A, A-nya 1, berarti B-nya itu sama dengan 1. Nah, ini kita dapat yang pertama. Terus di pernyataan yang kedua di sini itu kita tahu bahwa salah satu akar tersebut merupakan bilangan bulat positif. Nah, karena di persamaan ini dia itu kan punya dua akar yang berlainan dan bilangannya positif gitu kan. Dia punya dua akar yang berlainan yang salah satunya bilangannya positif. Berarti kita itu bisa ambil teori yang di sini tadi. Wah, di sini tuh kayak teman-teman masukin teori-teori yang di sini. Karena dia berlainan dan ada yang positif, dua-duanya berlainan dan positif. Berarti ini pakai yang ini. Berarti D-nya itu diskriminannya kayak gini. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. B kuadratnya adalah min A, min 4. A-nya 1, kali B-nya, C-nya kan min B-nya tuh 1. Oh, ini min 1. Min 1. Min 1. Min 1. Lebih dari sama dengan 0.
A kuadrat itu min plus 4. 0. Nah, ini tuh berarti min 2 dikali, kok macet, dikali A plus 2. Itu lebih dari sama dengan 0. Berarti A-nya itu kurang dari sama dengan min 2, atau A-nya lebih dari sama dengan 2. Udah dapat nilai A-nya, terus kita pahamin lagi soalnya. Di sini disebutkan bahwa merupakan bilangan bulat positif. Salah satunya itu bilangan bulat positif. Berarti yang kita pakai itu yang positif, yang ini doang. Maka nilai terkecil dari A plus B. Sini kan sudah cari A plus B. Itu berapa? Gitu kan. Dan nilai B-nya itu sudah akan nilai B-nya itu min 1. Nah, terus di sini karena A-nya itu yang dipakai adalah yang ini, berarti kita masukkan nilai terkecil dari 2. Nah, di sini A-nya kan lebih dari 2. Lebih dari sama dengan berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. 2,5, 2,7 dan seterusnya. Nah, berarti kan nilai terkecil dari A-nya itu sendiri adalah 2 kan. 1 sama dengan 1. Kak, itu yang itu gimana, Kak? Yang mana? Yang itu yang min 2 itu ya, kayak buka kurung A plus 2 ya. Itu kan min 2 ke plus 2, min 4. Di atasnya kok plus 4. Yang faktornya itu, Kak. Oh iya, yang ini ya. Yang ini Iya. ya. Bentar. Plus apa 4. B-nya benar. B-nya berapa B-nya? B-nya min 1. Berarti A-nya 4, A-nya 1, B-nya adalah C-nya di sini. Oh iya ya, ngerti. Di sini C-nya itu adalah min B. Nah, C-nya berarti min 1. C-nya itu 1. Oh, di sini. Thank you ya koreksinya. Jadi di sini adalah 1 yang benar. Nih, karena di sini C-nya itu adalah min B, ya kan? C-nya min B. Nah, min B-nya itu adalah 1. Tadi aku salah masukin C-nya adalah min 1, langsung tak masukin. Jadi salah. Nah, C-nya itu adalah min B. Nah, min B-nya itu 1 nih hasilnya di sini. C-nya 1. Akhirnya kayak gini, min 4, dan seterusnya. Aman ya? Oke, aman. Kasih ya koreksinya. Kalau aku ngantuk lagi, kasih tahu. Lanjut lagi. Di sini pertama kita tahu kalau ini. Terus di sini ada persamaannya kayak gini. Terus kita disuruh cari nilai M-nya. Nah, di sini karena ini kayak udah ketahuan jelas di sini ada kayak gini ya, berarti kita pasti nyarinya dari situ dulu lah. Kita coba nyari dari situ. 1 per X1 plus 1 per X2 itu sama dengan 5. X1, X2, X2 plus X1. Oke, gini. Nah, eh karena di sini ini tuh kan kita kayak udah nemuin persamaan yang enak dilihat gitu kan. Ini adalah jumlah akar yang di sini adalah hasil kali akar. Nah, di sini kita belum tahu
hasil jumlah dan hasil kalinya, berarti kita ambil dari yang di sini. Di sini diketahui 6x kuadrat min 5x plus 2m min 5 sama dengan 0. Di sini B, di sini C, ini A. Terus karena di sini kita diminta untuk hasil jumlah dan hasil kali, berarti kita cari dulu hasil jumlahnya adalah min B per A dengan min B berarti 5 per 6. Terus di sini yang hasil kalinya itu adalah 2M C per A. C per A atau 2M min 5 per 6. Jadi kita bisa masukin informasi yang ada di sini ke persamaan yang tadi. 5 per 6 dibagi sama, miring banget. Bagi sama 2M min 5 per, bisa coret. Hasilnya adalah 5. Berarti 5 per 2M min 5 itu hasilnya 5. Nah, di sini kita juga bisa sederhanakan. Jadi tinggal 1 sama dengan 2M min 5. 2M sama dengan 6, M-nya sama dengan 3. Kita lanjut lagi. Ini kita tadi mulainya jam 19.30. Berarti ntar paling lama kita sampai jam 21.30 lah. Nah, di sini bentar, ini aku mau nanya kalian. Ini kan soalnya ada banyak sampai soal nomor berapa nih? Sampai soal 16. Nah, di sini tuh kayak ada macam-macam jenis soal gitu loh, tapi ada yang mirip-mirip. Jadi kayak yang soal ini tadi itu mirip sama soal ini gitu-gitu. Nah, ini teman-teman mau dibahas urut aja atau yang beda tipe biar yang tipe kan gampang kan udah dibahas gitu. Teman-teman mau beda tipe atau urut aja? Halo? Ikut. Ya udah. Mungkin biar teman-teman eh, beragam latihan soalnya, ini kita cari yang tipe berbeda. Ini soalnya kayak yang tadi kita udah kerjain perlawanan. Terus ini sebenarnya cuma sistem persamaan doang sih. Karena ada x plus y kuadrat sama dengan 0 sama x min 2y sama dengan 3. Di sini berarti nilai x-nya adalah 2y plus 3. Jadi kita masukin ke sini. Jadi 2y plus 3 tambah y kuadrat sama dengan 0. 2y kuadrat plus 3y plus y kuadrat sama dengan 0 plus 3y. Berarti di sini kita bisa sederhanakan jadi y plus 1. Ini. Terus kita tinggal masukin aja di sini untuk x yang pertama. Itu berarti kita pakai yang y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Terus yang x yang keduanya itu berarti tinggal 2 dikali min 1 ditambah 3. Min 2 tambah 3. 1. Kok jelek? Ini cuman persamaan garis seperti biasa. Nggak aman kali ya.
Terus ini beda nih soalnya ada gradien-gradiennya. Kita bahas ini aja kali. Nomor 4. Pertama, kita catat dulu apa yang bisa kita ambil. Jadi di sini ada garis H, itu dia memotong kurva ini di 2 titik. Nah, terus pernyataan yang kedua itu jumlah nilai X-nya adalah 10. Berarti kita bisa tuliskan di sini X1 plus X2-nya itu adalah 10. Dan ini ada kurva, misalkan ini tuh kurva dari kurva dari 2Y lalala. Terus ada garis yang memotong di 2 titik. Ini misalkan kayak gini. Nah, garis yang di sini, titik di sini sama titik di sini, ini yang dimaksud dari X1 dan X2-nya. Gitu, guys. Berarti kita karena di sini adalah titik potong ya. Di sini kan memotong kurva. Nah, titik potong itu teman-teman harus ingat kalau titik potong itu kita bisa cari dari Y sama dengan Y. Y1 sama dengan Y2 gitu. Untuk mencari titik potongnya itu ada di mana sih gitu. Nah, karena titik potongnya itu caranya seperti itu, berarti kita bisa masukkan nilai dari si uh, titik potong ini. Kita bisa cari maksudnya. Di sini kan garis H-nya itu kita nggak diketahui persamaannya, tapi garis H itu garis biasa aja, garis H. Nah, garis H ini karena dia garis biasa, itu pasti adalah Y sama dengan MX gitu. Karena dia garisnya cuma garis lurus biasa doang gitu. Sehingga kita bisa jadikan kayak gini. MX itu sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1 plus 1 dibagi sama 2. Jadi ini Y1-nya adalah ini, dan Y2-nya itu ini. Y2-nya. Ini Y2-nya. Berarti ini 2mx 3x kuadrat min 2x. X ditambah 1. Kita bisa sederhanakan jadi 3x kuadrat min 2 X min 2 M X plus 1 sama dengan 0. Jadinya 3x kuadrat plus 2M X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini kita bisa nyari, ini tuh adalah persamaan yang kayak dia tuh menggabungkan dua persamaan ini gitu, dua persamaan yang kurva sama yang garis biasa. Nah, setelah kita dapat titik potong untuk ini, itu tuh tapi kan kita belum dapat nih, kita baru dapat persamaannya doang. Kita belum dapat nilai dari X1 dan X2-nya secara eksak. Kita belum dapat nilai di sini sama di sininya. Nah, untuk dapat nilai di situ itu kita bisa dapat dari yang sini, persamaan yang di sini. Dan dia udah dikasih tahu jumlahnya tuh kayak gitu. Berarti kita bisa kerjain aja jadinya. Karena X1 plus X2 itu sama dengan 10. Sedangkan di sini kita punya persamaan kuadrat seperti ini. Dimana kalau persamaan kuadrat tadi, jumlah hasil dari X1 plus X2 itu kan pasti min B per A. Min B per A sama dengan 10. Nah, di sini B-nya kan adalah eh, min 2 plus 2M. Dibagi sama A-nya adalah 3 dengan 10. Nah, berarti ini kita bisa dapat M-nya nih habis ini. Tinggal, oh nggak bisa sih. Min 2
min 2M 30. 2M sama dengan min 32. Salah gak sih? Wait, maaf. Ini min 2M min 2M sama dengan 30. Min 2M sama 32. Bener nggak? 2. Ini sama dengan min 16. Bener nggak? Oh, kok salah? Ya, berarti ini ada yang salah. Min B. Oh iya, ini min B-nya. Ini aku dari tadi salahnya di sini, guys. Kayaknya aku harus lebih hati-hati. Di sini kan B-nya itu adalah min 2 plus 2M. Nah, berarti karena di sini min B, berarti ini plus 2 plus 2M sama dengan 30. 2M sama dengan 28. M-nya sama dengan 14. Ini mudah nggak ya? Paham nggak ya? Karena ini agak ribet sih dibanding yang lain. Kita lanjut dulu aja. Nomor 17. Jadi seperti biasa aku tuh mau ngajarin teman-teman buat kayak step by step gitu loh kalau ngerjain. Jadi cari informasinya satu-satu. Di sini ada persamaan itu kayak gini. Nah, terus kita disuruh mencari ininya. Nah, ini kayaknya akan mudah. Jadi ada persamaan x kuadrat plus 2ax plus b kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2A, dan C-nya adalah B kuadrat. Terus di sini juga ada, kita coba perintilin nih. X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu adalah 10. Terus kalau misalkan X1 plus X2 kuadrat, supaya kita bisa mendapatkan X1 plus X2 kuadrat, itu kan kita bisa dapat dari X1 ditambah, salah. Oh ya benar, X2 dikali sama X1 min X2. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini kan kita nanti dapatnya adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Bukan. Wait. Berarti ini kan nggak match. Kita coba cari yang match. Yang match apa ya? X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Itu kita bisa cari dari plus X2 dikali X1 plus X2. Ini benar nih. Di sini kan kita bisa dapat, ini tuh kita mau nyari X1 plus X2-nya dulu gitu loh. X1 X2 plus 2 X1 X2 plus X2 kuadrat. Nah, di sini kan udah ada yang bisa kita dapetin kan. Di sini ini kan X1 X2 kuadrat. Di sini ada X1 kuadrat sama di sini ada X2 kuadrat. Tinggal kita itu kurangin sama min 2 X1 X2. Gini, supaya bisa menghasilkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Jadi nanti bisa habis. Nah, jadi berarti kita bisa tuliskan kalau X1 X2 kuadrat ini sebenarnya X1 kuadrat X2 kuadrat itu sebenarnya adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi sama 2X1 X2. Oke? Dari sini mudah nggak ya? Ini penting soalnya nih. Ini dapatnya dari sini.
Nah, tadi di sini kita di soal dapat X1 per kuadrat plus X2 kuadrat itu 10 sama dengan X1 plus X2-nya min B per A. Kuadrat min 2, X1 X2-nya C per A. Oke, 10 sama dengan min B. Min B-nya adalah ini. 2A, 2A per 1. Per 1 nggak usah tulis kali ya. Per 1. Kuadrat min 2 C-nya adalah B kuadrat. Berarti 4A kuadrat min 2B kuadrat. Ulangan 10. Kita disuruh untuk cari apa ini? B kuadratnya aja. Berarti 2B kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 10. B kuadratnya adalah 2A kuadrat min 5. 2A kuadrat min 5. Benar nggak? 2A kuadrat. Benar. Oke, ini udah soal terakhir. Jadi kita tadi udah 1,5 jam, lebih 4 menit. Oke. Ini kelihatannya kayak rumit gitu nggak sih? Soalnya ini soal UM UGM sih emang rumit. Nggak apa. Jadi di sini kita catetin beberapa poin yang penting. Samaan kuadrat, akar-akarnya ada di sini. Oke, jadi di sini itu kita punya yang diketahuin. Yang pertama itu alfa plus 2 beta itu sama dengan 5 dan alfa dikalikan beta itu sama dengan min 2. Nah, kemudian kita itu disuruh mencari persamaan kuadrat, dari akarnya itu A per alfa per 1 sama 2 beta per 2 beta per 1. Berarti maksud dari soal ini itu sebenarnya kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat kan. Nah, sedangkan persamaan kuadrat itu kita tadi punya rumusannya adalah X kuadrat min X1 plus X2 ditambah X1 dikali X2. Dan nyari ini persamaan itu kan. Nah, kita pertama nyari X1 plus X2. Nah, X1 plus X2 berarti dapatnya dari alfa per alfa plus 1 ditambah 2 beta per 2 beta plus 1. Benar nggak? Oke, sip. Berarti tinggal samain aja penyebutnya. Jadi, kali 2 beta plus 1. Berarti ini kan tinggal dibuat 1. Ini teman-teman paham lah ya. Alfa plus 1. Ini disamain penyebutnya, terus nanti pembilangnya dikali silang supaya bisa dapat hasilnya. Terus tinggal dikaliin aja 2 alfa beta plus alfa ditambah 2 alfa beta plus 2 beta. Bagi 2 alfa beta ditambah alfa ditambah 2 beta ditambah 1. Oke. Terus 4 alfa beta ditambah alfa plus beta dibagi sama apa ini? 2 alfa beta. 2 alfa beta ditambah ini 2 beta plus 2 beta. Kan ini ditambah ini.
ini ditambah ini jadinya ini. Terus ini sisanya. Terus yang ini tinggal, berarti yang bawahnya tinggal alfa plus 2 beta tambah 1. Kan? Nah, terus ini kita linear, ini sama kan. Nah, ini karena ini sama, kita bisa coret aja. Ibaratkan kita punya 4 ditambah 2 sama 9 ditambah 2. Itu kan sama aja ditambah 1. Itu kan sebenarnya sama aja kayak 4 dibagi 9 tambah 1. Nah, kayak gitu. Berarti tinggal 4 alfa beta dibagi 2 alfa beta ditambah 1. Oke. Terus kita bisa masukin dari yang ada di sini. Yang pertama, 4 alfa beta itu kalau kita pecah itu bisa jadi 4 dikalikan alfa beta. Nah, alfa betanya sendiri itu adalah min 2. Ini min 2. Berarti nilainya di sini adalah 4 dikali min 2. Dengan min 8. Terus yang bawahnya, ya benar. Terus yang bawahnya itu tinggal 2 alfa beta ditambah 1. 2 alfa beta. Hah? 2 alfa beta. 2 alfa beta itu dapatnya dari ini. 2 alfa beta 2 dikali alfa beta ditambah 1. Berarti min 4 ditambah 1. Min 3. Baik. Gitu. Kita kerjain ulang. Kayaknya yang ini kita jangan coret dulu deh. Tapi ini kita terkurungin. 2 beta. Nah, berarti di sini 4 alfa beta ditambah alfa plus 2 beta sama ditambah alfa plus 2 beta. Nah, di sini berarti 4 plus alfa beta, 4 kali alfa kali beta, 4 dikali min 2, tambah alfa plus 2 beta, 5, dibagi sama 2 kali alfa beta, min 4, ditambah 1, ditambah 5. Oke, hasilnya min 8 tambah 5 dibagi sama 3 tambah 5. Berapa nih? 13. Min 3 dibagi sama 2. Min 3 per 2. Ini udah dapat hasil yang pertama. Untuk X. Panjang nih. Kita lanjut. Kita bisa buat. Ternyata nggak nyambung. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Tadi kan udah nemu yang ini. Udah nemu yang X1 plus X2. Yang ini udah nemu. Berarti kurang yang ini kan. X1 dikali X2. Jadi tinggal X1 dikali sama X2 itu kan sama dengan C per A. Kok bukan ya? Bukan C per A. Nah, di sini kan udah ada akar-akarnya. Berarti tinggal dikaliin aja. Alfa plus 1 dikali sama 2 beta per 1. 2 beta per 2 beta plus 1. Tinggal dikaliin aja. Kalau kalian kan gampang. Tinggal gini aja.
2 alfa beta ditambah alfa ditambah 2 beta ditambah 1. Terus kita bisa dapat di sini di awal tadi di sini 2 alfa beta, berarti pakai yang ini kan. 2 dikali min 2 dibagi sama 2 alfa beta, 2 dikali min 2 ditambah alfa plus 2 betanya 5 ditambah 1 min 4 dibagi sama min 4 ditambah 6 dibagi berapa? 2 2. min 2. Berarti di sini kan kita tinggal masukin lagi ke persamaan yang ada di sini. X kuadrat itu tadi. Karena mencari persamaan kuadratnya berarti tinggal X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat, tadi udah kita hitung, X1 plus X2-nya adalah min 3/2 plus X1 dikali X2-nya itu adalah min 2. Nah, berarti ini supaya kita bisa dapat, ini kita, nah karena di sini hasilnya ini nggak ada yang cocok sama ini, berarti kita coba untuk dikalikan 2 semua. Kalikan 2 berarti 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Tandanya kayaknya salah. Kalau di sini mau min X1 plus S3-nya kan X1 plus X3-nya kan min berdua. Oh ya, Yang ya sip. Kasih koreksinya. Nih. Ini juga udah soal terakhir. Mungkin dari pembelajaran hari ini kita udah bahas soalnya. Dan waktunya juga udah mau 2 jam ya, udah dari 1,5 jam. Mungkin di sini terakhir aku open question. Kalau belum paham, aku bisa jelasin lagi nih sebelum ntar kelasnya diakhirin. Mana? Teman-teman ini ntar pada mau pembahasannya. Ini udah dikasih pembahasan belum ya sama eh, tim cara aku akademi? Pada tidur ya? Halo? Oke. Karena udah semua soalnya kita bahas dan teman-teman juga eh, belum ada yang nanya di sini. Terus kalau misalkan ada yang masih dibingungin, mungkin aku nggak apa-apa sih di chat langsung aja ke aku. Ini nomorku 0878 0782. Ini nomorku kalau misalkan teman-teman masih ada yang dibingungin terus mau nanya bisa chat aja langsung ke aku gitu. Terus kalau misalkan mau minta apa ya lebih detail juga nggak apa-apa sih chat aku ini di WhatsApp gitu.
Oke, makasih buat perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kedepannya. Dan ini sih pesanku, kalau persamaan kuadrat itu pasti keluar kan di setiap UTBK. Setiap tahun UTBK itu pasti keluar nih persamaan kuadrat. Jadi sangat 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 eman ya kalau misalkan nggak bisa ngerjain persamaan kuadrat gitu. Mungkin karena udah selesai, uh, ini ada pengarahan tryout dari tim Caraku Academy. Mungkin aku kembalikan ke tim. Makasih teman-teman, semangat belajarnya. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin langsung saja ya, karena kita sudah malam ya, barangkali teman-teman mau istirahat. Oke, terkait ini ya pengarahan payout besok. Jadi sesuai apa yang kita rencanakan, setiap minggu kan kita ada tryout gitu ya. Nah, untuk besok, untuk tryoutnya akan kita buka selama 24 jam, jadi akan kita buka mulai pukul 7 besok pagi sampai kurang lebihnya malam sih ya, pukul 23.59 gitu. Jadi teman-teman bebas mau mengerjakan pagi, siang, ataupun malam boleh, tapi kalau malam eh, dikerjakannya sih kalau bisa habis mentoring ya, karena besok juga akan ada agenda mentoring itu di jam 19.30 gitu. Jadi misalkan teman-teman mau mengerjakan malam itu di jam 21 atau 20.30 seperti itu. Nah, misalkan mau mengerjakan pagi juga malah lebih bagus ya, karena itu masih fresh gitu. Jadi teman-teman kalau nanti misalkan mengerjakan soal juga lebih mudah seperti itu. Oke, eh, mungkin aku coba share screen dulu ya buat menjelasin. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini sudah kelihatan ya, teman-teman. Sudah, Kak. Oke, nah teman-teman, langkah pertama silakan bisa dicek email kalian, email yang kalian daftarkan di bimbel ini ya kemarin pada saat ngisi form ataupun ngisi biodata, udah aku kirim semua ke emailnya masing-masing, silahkan dicek ya. Pasti ada kok. Nah, nanti ketika dicek akan muncul seperti ini. Ini username sama password. Nah, username sama password ini akan teman-teman gunakan untuk login tryout-nya nanti seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan aku masuk ke tautan ini ya. Oke. Nah, ini udah diarahkan ya ke teman berandanya. Jadi ini ada beranda jadwal ujian. Nah, ini belum ada jadwal karena belum aku tambahkan. Terus nanti langsung ke sini aja ke menu login ya. Nanti ada loginnya. Kak, Oke, nanti silakan di login aja ada kolom login bagian paling pojok kanan gitu ya. Nah, login pakai username sama passwordnya kalian ya. Silakan bisa dicek di emailnya masing-masing. Nah, setelah itu nanti ke halaman ini ya. Ini nanti besok bakal diupdate. Besok ada dua subtes. Yang pertama TPS, itu akan ada 80 soal, sama tes literasi dan penalaran itu akan ada 60 soal seperti itu. Dan setiap subtes itu ada bobotnya masing-masing ya. Jadi subtes yang sulit nanti kita kasih bobot yang lebih besar daripada subtes yang mungkin lebih standar seperti itu ya. Nah, untuk sementara sistem penilaian kita seperti itu gitu. Jadi misalkan di subtes apa namanya penalaran matematika itu nilainya jauh lebih besar daripada subtes literasi bahasa Indonesia gitu. Tapi untuk di tryout ke depannya di 2 minggu lagi dan lain sebagainya kita akan pakai sistem per poin gitu. Jadi setiap poin pada soal nilainya beda-beda. Ada yang rendah banget, ada yang tinggi banget gitu. Supaya apa? Supaya nanti UTBK sistemnya seperti itu ya. Jadi nggak ada nilai yang sama gitu di setiap soalnya gitu. Pasti ada yang skornya rendah, sedang, tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk latihan dulu ya sementara ini. Jadi besok aku pakai skor yang tiap subclassnya aja yang beda gitu. Kalau untuk tiap soalnya yang beda mungkin kita akan terapkan minggu depan seperti itu.
Nah, besok di halaman ini ada 2 soal, soal TPS sama literasi. Nah, misalkan teman-teman mengerjakan 2 subtes itu ya, TPS sama literasi. Kalau TPS ada 80 soal, literasi ada 60 soal. Nah, misalkan teman-teman udah menyelesaikan TPS, nah itu bebas ya, mau istirahat boleh, mau langsung mengerjakan literasi juga boleh gitu ya. Dan misalkan istirahat juga boleh sih, misalkan tes TPS dikerjakan pagi, literasi dikerjakan siang atau dikerjakan malamnya, seperti itu bebas ya teman-teman. Biar lebih fleksibel gitu, tapi jangan sampai melebihi waktu yang telah ditentukan ya, jangan sampai lebih dari jam 12 malam lah, seperti itu ya. Oke, nah misalkan ada yang nggak dapet, nah gimana gitu, soalnya ada satu 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 orang yang emailnya nggak apa ya, nggak nggak bisa masuk, Mahelsa kayaknya. Di sini ada Mahelsa nggak? Kayak nggak ada ya. Misalkan teman-teman kalau nggak ada emailnya juga, apa ya, boleh chat aku ya, nanti aku kirimin password sama username gitu. Kalau nanti aku kirim di grup, malah yang lain bisa akses juga, seperti itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman? Boleh kalau mau bertanya. Kalau misalkan oke, sudah cukup ya. Oke, mungkin oke, siap. Thank you guys. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi selama 1 minggu ya, makasih banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, karena menurutku ini berat banget ya kita offline ya gitu. Tapi nggak apa, kita sudah ada rekaman gitu. Jadi misalkan teman-teman ketinggalan, bisa lihat rekaman ya gitu. Tapi sebisa mungkin harus di apa ya, dipaksa join gitu. Misalkan nggak ada kepentingan yang mendesak, seperti itu teman-teman. Mungkin setelah besok kita mentoring malamnya, habis itu nanti kita evaluasi terkait progres teman-teman 1 minggu ini, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup ya, karena sudah terlalu malam gitu. Nanti insya Allah rekamannya bisa ditunggu saja besok pagi gitu ya. Dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman, bisa